Halo adik-adik, balik lagi nih sama aku, Teteh Profesor. Karena kemarin kita baru belajar tentang biologi informatif A, nah kali ini Teteh Profesor mau bahas tentang biologi informatif B. Siapa nih di sini yang belum nonton video biologi informatif A? Kalau adik-adik belum nonton biologi informatif A, adik-adik bisa nonton setelah selesai lihat video ini ya. Oke, lanjut. Kita akan bahas biologi informatif B. Oh iya, mungkin di sini ada yang nanya. Terus apa sih bedanya biologi informatif A dan biologi informatif B? Perbedaannya ada di fokus pembelajarannya ya. Kalau biologi informatif A fokus pada sistem organ dalam, sedangkan biologi informatif B pada sistem gerak dan peredaran tubuh. Tapi keduanya itu saling melengkapi ya untuk membantu kalian memahami tubuh manusia secara menyeluruh. Di biologi informatif B ini sama seperti biologi informatif A, yaitu memiliki 3 carta. Ada carta sistem otot manusia, sistem peredaran darah manusia, dan yang ketiga ada carta sistem rangka manusia. Oh iya, masih sama seperti biologi informatif A. Di biologi informatif B ini juga kita akan menggunakan pena pintar agar belajar kita lebih interaktif lagi dan lebih menyenangkan. Oke, kita mulai dari carta yang pertama, yaitu carta sistem otot manusia. Seperti yang kita tahu, otot manusia berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur, dan membantu kita beraktivitas sehari-hari. Kita bisa belajar semua tentang sistem otot manusia di sini. Di dalam carta ini itu ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan pakai pena pintar inilah adik-adik. Nah, fitur-fitur ini sangat membantu kita untuk belajar yang pastinya belajar jadi lebih menyenangkan. Fitur-fitur di dalam carta sistem otot manusia ini itu ada 5, yaitu fitur pengetahuan umum, macam-macam penyakit, tips kesehatan, latihan untuk kekuatan otot, dan ada fun fact. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu fitur pengetahuan umum. Di fitur pengetahuan umum ini kita dapat mendengarkan beberapa penjelasan tentang otot manusia. Kita dengerin bareng-bareng yuk beberapa contohnya. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif, bantu tulang agar dapat bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan dapat bergerak karena ototlah yang dapat membuat tulang bergerak. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang sistem otot manusia. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu ada fitur fun fact. Nah, di fitur fun fact ini kita dapat mengetahui fakta-fakta yang ada di sistem otot manusia ini. Kita dengerin sama-sama yuk. Tahukah kamu seberapa berat otot yang ada dalam tubuh kita semuanya? Sekitar 40% dari bobot tubuh kita tersusun dari otot. Otot memberi tenaga untuk gerakan dan memungkinkan kita untuk mempertahankan sikap tubuh, seperti berdiri atau mengangkat tangan. Oh, ternyata faktanya seperti itu ya. Nah, kira-kira apa aja sih penyakit atau kelainan yang ada di sistem otot manusia ini? Mari kita cari tahu satu persatu penyakit yang berhubungan dengan sistem otot. Pilihlah penyakit yang ingin kamu ketahui. Tremor adalah suatu gerakan gemetar yang berirama dan tidak terkendali, yang terjadi karena otot berkontraksi dan berelaksasi secara berulang-ulang. Kira-kira ada nggak ya penyebab dari penyakit ini? Tremor terjadi karena adanya gangguan pada persarafan yang menuju ke otot yang terkena. Setiap orang mengalami tremor pada tingkatan tertentu, yang disebut tremor fisiologis, meskipun kadang sangat ringan sehingga tidak dihiraukan. Ternyata itu ya adik-adik penyebabnya. Nah, kira-kira gejalanya apa aja ya? Tremor dapat timbul sekali-kali untuk sementara waktu atau hilang timbul. Gejalanya ditandai dengan otot kaku. Kekakuan otot sering terjadi pada tungkai dan leher Anda. Terkadang kekakuan bisa begitu parah sehingga membatasi ukuran gerakan dan menyebabkan nyeri. Nah, itu tadi penyebab dan gejalanya. Setelah kita tahu gejala dan penyebabnya, gimana ya cara untuk mendiagnosis penyakit ini? Pemeriksaan yang dilakukan tergantung kepada penyebab yang dicurigai. Untuk mendiagnosis tremor, dokter biasanya meminta pasien melakukan serangkaian tes seperti menggambar lingkaran. Tujuannya untuk menguji kemampuan sensorik dan motorik pasien. Pemeriksaan urin dan darah juga dapat membantu untuk menegakkan diagnosis.
Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya pengaruh obat-obatan atau penyakit tertentu? Pemeriksaan menggunakan teknologi magnetic resonance imaging atau MRI ataupun elektromiogram juga dapat dilakukan sebagai penunjang. Nah, itu dia cara-caranya. Gimana ya cara pengobatannya untuk penyakit ini? Penanganan sederhana tremor yang dapat dilakukan antara lain adalah menggenggam benda dengan kuat dan mendekapnya ke tubuh untuk mencegahnya agar tidak terjatuh, menghindari posisi tubuh yang tidak nyaman, menggunakan alat bantu, misalnya alat-alat dengan pegangan yang berukuran besar, alat untuk membantu mengancingkan baju atau button hook, atau alat untuk membantu menarik resleting, khususnya pada penderita dengan tremor berat. Nah, itu dia beberapa cara pengobatannya. Nah, selanjutnya kita ada latihan untuk kekuatan otot manusia. Di sini kita bisa tahu gimana cara melatih otot manusia. Yuk kita cari tahu gimana caranya. Back up bermanfaat untuk penguatan otot perut. Selain itu, back up juga merupakan latihan untuk kekuatan dan daya tahan otot pinggang. Caranya, posisi awal tidur tengkurap, kaki merapat, kedua tangan dirapatkan di depan dagu. Angkat tubuh bagian atas, dada tidak menyentuh lantai, kemudian kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang. Nah, itu dia salah satu cara melatih otot manusia. Nah, yang terakhir ada tips kesehatan. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Tips pertama yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Mengkonsumsi setidaknya 6 gelas air sehari dapat menjaga kesehatan otot. Sebenarnya, kebutuhan cairan setiap orang berbeda, tergantung pada pola makan, jenis kelamin, tingkat aktivitas, suhu, kesehatan, dan usia. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi dan melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Tips kedua yaitu melakukan peregangan. Lakukan peregangan beberapa saat sebelum dan setelah melakukan gerakan tertentu yang menggunakan otot dalam jangka waktu yang panjang, seperti akan jogging atau bersepeda, bahkan tidur. Nah, itu dia beberapa tips kesehatan sistem otot manusia. Lalu yang kedua ada carta sistem peredaran darah manusia. Nah, sistem ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Di carta ini juga dijelaskan soal alur peredaran darah, struktur jantung, komponen darah, sampai gangguan pada sistem peredaran darah. Fitur-fitur di dalam carta sistem peredaran darah manusia itu sama, ada 5, yaitu ada fitur pengetahuan umum, macam-macam penyakit, tips kesehatan, pemeriksaan medis darah dan jantung, dan ada fitur fun fact. Oke, kita lanjut ke carta yang terakhir, yaitu ada carta sistem rangka manusia. Nah, sama seperti dua carta sebelumnya, di carta ini juga ada fitur-fiturnya juga loh. Fitur-fitur di dalam carta sistem rangka manusia ini juga sama, ada 5, yaitu ada fitur pengetahuan umum, macam-macam penyakit, tips kesehatan, pemeriksaan medis tulang dan sendi, dan ada fitur fun fact. Nah, di biologi informatif B ini juga dilengkapi kuis dan permainan, sama seperti di biologi informatif A, yang bisa adik-adik gunakan untuk belajar mandiri ataupun sebagai latihan bersama teman-teman kalian loh. Jadi kita bisa mengukur seberapa paham soal pembelajaran biologi ini. Kita coba kuis di carta ini yuk. Nah, sekarang Tata Profesor akan mensimulasikan kuis ini sendiri. Yuk kita mulai. Level 1 untuk 1 orang pemain. Pada level ini, kamu akan bermain untuk mengetahui letak bagian-bagian sistem rangka. Pemain pertama, waktu kamu 90 detik setelah menekan tombol mulai. Temukan letak bagian tulang paha atau femur. Temukan letak bagian tulang pangkul atau pelvis. Temukan letak bagian tulang tempurung lutut atau patella. Temukan letak bagian tulang pergelangan tangan atau karpal. Temukan letak bagian tulang jari kaki atau palang kaki. Temukan letak bagian tulang badan dada atau badan gladiolus. Temukan letak bagian sumsum tulang. Temukan letak bagian Temukan letak bagian
tulang telapak tangan atau metakarpa. Temukan letak bagian tulang punggung atau vertebra toraka. Temukan letak bagian tulang kering atau tibial. Temukan letak bagian tulang jari tangan atau falak. Temukan letak bagian tulang betis atau fibula. Temukan letak bagian tulang telapak kaki atau metatarsal. Temukan letak bagian tulang ekor atau tulang tumpi. Temukan letak bagian tengkorak atau temukan letak bagian tulang rusuk palsu. Temukan letak bagian tulang hasta atau ulna. Temukan letak bagian tulang sklafka atau clavicula. Temukan letak bagian tulang rusuk sejati. Temukan letak bagian tulang leher atau vertebra cervical. Temukan letak bagian tulang rusuk melayang. Temukan letak bagian tulang lengan atas atau humerus. Temukan letak bagian tulang rawan kostak. Temukan letak bagian tulang belikat atau scapula. Permainan selesai. Seru kan kuisnya? Nah, kalau kalian salah menjawab pertanyaannya, maka pertanyaan akan diulang sebanyak 2 kali. Nah, dengan belajar biologi informatif B ini, belajar biologi jadi lebih jelas, nggak ngebosenin, dan pastinya lebih mudah dipahami. Terus ikuti pembelajaran bareng Teteh Profesor ya, karena masih banyak lagi alat peraga pendidikan lainnya yang akan kita pelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat belajar ya!